Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan. Rahayu. Malam ini aku ingin membahas tentang bagaimana caranya supaya kita bisa hidup damai. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk, Bun, gimana caranya hidup damai? Bun, kelihatannya bunda ini kok ketawa-ketawa aja, nggak pernah susah. Bun, ketoke hidupnya bunda ini kok senang-senang aja. Bun, ketoke hidupnya bunda ini kok baik-baik saja, damai-damai saja, bahagia-bahagia saja. Ya kan itu yang kamu lihat. Ya semua manusia itu kan punya tantangannya sendiri-sendiri. Hidup ini adalah tantangan. Jadi ya masing-masing orang itu punya tantangan sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya sendiri-sendiri. Yang membedakan kualitas manusia satu dengan yang lain adalah cara pandangnya. Bagaimana kita bisa menempatkan sudut yang paling tepat sehingga melihat semua tantangan kehidupan itu menjadi biasa aja. Oke, tantangan biarlah menjadi tantangan. Tugas kita adalah menjawab tantangan itu, ya. Tantangan biarlah tetap menjadi tantangan. Tugas kita adalah menjalani prosesnya dengan riang gembira. Terus gimana caranya hidup damai, Bun? Cara hidup damai, kalau menurutku ya, kita harus tahu batasan rasa cukup. Seperti yang aku bahas di video-video sebelumnya, ya. Kebutuhan untuk biaya operasional kehidupan itu sebenarnya nggak terlalu banyak, ya. Yang habis banyak adalah kebutuhan untuk memenuhi ego kita supaya bisa sama dengan orang lain, gitu. Bahkan di kitab juga disebutkan Tuhan itu sudah menjamin, ya, sudah mencukupkan kebutuhan kita. Jadi kebutuhan kita selama berada di dunia itu sebenarnya sudah dijamin, pasti tercukupi. Tapi cukup. Sedangkan manusia itu kebanyakan tidak pernah merasa cukup dengan kata cukup itu sendiri. Itu yang akhirnya membuat kita harus bekerja lebih keras, bekerja lebih pintar, meluangkan banyak waktu, banyak pikiran, banyak tenaga, ya, untuk berjuang mengumpulkan pundi-pundi rupiah, untuk berjuang supaya bisa memenuhi standar kehidupan atau standar kelayakan hidup seperti orang-orang kebanyakan. Dan seperti yang kita tahu, itu tidak akan berhenti pada satu titik. Jadi ilustrasinya begini. Tiap tahun, ya, itu ada kenaikan penyetaraan, ya, kenaikan upah minimum. Nah, tapi dengan dinaikkan standar gajinya, dengan dinaikkan standar upahnya, apakah itu bisa mencukupi? Sebagian iya, tapi sebagian besar itu tetap aja kurang, gitu. Tetap aja mereka harus berupaya untuk mendapatkan tambahan dari sana sini untuk memenuhi kebutuhan itu. Kenapa kok begitu? Lah iya, karena setiap waktu, setiap saat standar kehidupan mereka itu naik, standar kehidupan mereka itu bertambah.
Jadi dengan bertambahnya penghasilan bukan savingnya makin banyak, bertambahnya penghasilan, gaya hidup pun itu juga ikut bertambah. Itu yang terjadi kebanyakan ya. Aku tahunya di Indonesia ya, nggak ngerti kalau di tempat lain, karena ya itu yang aku rasakan dulu pada saat aku muda, aku menjadi pegawai, dan itu juga pernah aku rasakan pada saat aku harus menggaji pegawaiku. Jadi setiap tahun ada kenaikan upah ya, dan setiap ada kenaikan upah itu tidak pernah ada cukupnya, karena setiap ada kenaikan tanpa mereka sadari standar gaya hidup mereka juga berubah. Kalau hidup dengan pola seperti itu ya nggak akan ada habisnya, terus kejar-kejaran antara pendapatan dengan pengeluaran, terus kejar-kejaran antara pendapatan dengan kebutuhan kehidupan, nggak akan ada habisnya. Sampai kapanpun itu nggak akan ada habisnya, sampai kita benar-benar merasa cukup, sampai benar-benar terbangun rasa cukupnya. Nah, selama rasa cukup itu belum terbangun, selama rasa cukup itu belum kita miliki, ya selama itu pula kita susah untuk hidup damai sejahtera. Karena terus akan mengikuti arus yang ada, akan terus mengikuti perkembangan zaman, akan terus mengikuti gaya hidup yang sedang ngetren pada saat itu. Nggak akan ada habisnya, nggak akan ada kata cukup kalau seperti itu, dan nggak akan bisa merasakan damai dan tidak akan merasakan sejahtera juga gitu. Jadi damai sejahtera itu bisa ditempuh dengan cara apa? Ya bangun rasa cukupnya. Harus tahu di mana rasa cukupnya. Ketika sudah terbangun rasa cukupnya ya, oke, dengan standar kehidupan seperti ini itu udah cukup untukku misalnya. Oke, dengan makanan seperti ini udah cukup. Oke, dengan baju style berpakaian seperti ini udah cukup. Oke, dengan naik motor aja aku ngerasa udah cukup. Oke, dengan gaya hidup yang sederhana aku ngerasa udah cukup. Nah, sebelum itu terbangun, ya kita akan terus berkejar-kejaran. Hidup kita itu sebenarnya butuh apa tuh? Manusia ya, kebutuhan pokoknya makan. Kalau sekarang itu kuota. Kuota itu sudah jadi kebutuhan pokok. Terus habis itu sandang, papan, alat transportasi. Ya. Selebihnya dialokasikan untuk investasi. Yang mahal itu kan gengsinya. Oh, gengsi itu harganya mahal banget. Yang mahal itu gengsinya, yang mahal itu gaya hidupnya, yang mahal itu style hidupnya. Itu yang bikin biaya hidup itu tidak semakin murah, jadi semakin mahal. Jadi kita harus tahu batasannya, kita harus tahu di mana rasa cukup kita. Gitu ya teman-teman. Supaya apa? Supaya kita bisa merasa damai dan otomatis kita bisa merasa sejahtera. Karena apa? Berapapun rezeki yang kita punya itu kita bisa kelola, tidak selalu kekurangan. Jadi yang paling enak itu yang mana Bun? Pendapatan menyesuaikan kebutuhan atau sebaliknya? Ya kalau ngerasa kamu bisa ngejar pendapatanmu ya untuk memenuhi semua kebutuhanmu, kebutuhan gaya hidupmu, kebutuhan stylemu, ya nggak apa-apa. Tapi dengan begitu berarti kamu harus berdarah-darah, harus mengeluarkan effort yang lebih besar dari sebelumnya. Padahal kita hidup kan bukan hanya untuk
bekerja dan untuk cari duit, masih banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi nggak melulu diisi dengan kerja, tidak melulu diisi dengan cari duit, gitu ya. Jadi harus tahu rasa cukup, ya, harus punya rasa cukup, harus membangun rasa cukup supaya apapun, berapapun yang kita terima, kita bisa mengelolanya, ya, supaya kita bisa hidup lebih damai dan otomatis hidup kita jadi sejahtera karena semua bisa terpenuhi menyesuaikan dengan pendapatan dan kondisi situasi yang ada. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Rahayu. Dadah.